Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Saleh SPD MPD selaku dosen mata kuliah, pengantar linguistik serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu tentang bahasa dan faktor luar bahasa serta klasifikasi bahasa. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Andi Afifah Sahra, selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Saya Asmi Aulia Ali sebagai pemateri pertama. Saya Andi Nurul Insani, pemateri kedua. Saya Fitri Rosmadayanti sebagai pemateri ketiga. Saya Suci Rahmadani. Saya Andi Mawati sebagai pemateri keenam. Saya Faisal Mapa sebagai pemateri ketujuh. A. Bahasa dan faktor luar bahasa. Objek kajian linguistik mikro adalah struktur intern bahasa atau sosok bahasa itu sendiri, sedangkan kajian linguistik mikro adalah bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Bagian B, masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa di sini diartikan sebagai sekelompok orang yang merasa sebangsa, seketurunan, sewilayah tempat tinggal, atau yang mempunyai kepentingan sosial yang sama. Karena titik berat pengertian masyarakat bahasa pada merasa menggunakan bahasa yang sama. Variasi dan status sosial bahasa. Mengapa dikatakan sebagai bahasa bervariasi? Karena anggota masyarakat penutur bahasa itu sangat beragam, dan bahasa itu sendiri digunakan untuk keperluan yang beragam-ragam pula. Dalam beberapa masyarakat tertentu, ada semacam kesepakatan untuk membedakan adanya dua macam variasi bahasa yang dibedakan berdasarkan status pemakaiannya. Variasi T atau tinggi digunakan dalam situasi resmi, sedangkan variasi R atau rendah dipelajari langsung oleh masyarakat umum. Adanya pembedaan variasi T dan R tersebut disebut diglosia. D. Penggunaan bahasa. Himes, seorang pakar sosiolinguistik, mengatakan bahwa suatu komunikasi dengan menggunakan bahasa harus memperhatikan 8 unsur yang diakroniminkan menjadi speaking, yakni yang pertama setting and scan, yaitu unsur yang berkenaan dengan tempat dan waktu terjadinya percakapan. Umpamanya, percakapan yang terjadi di kantin sekolah pada waktu istirahat tentu berbeda dengan yang terjadi di kelas ketika pelajaran sedang berlangsung. Kedua, participants, yaitu orang-orang yang terlibat dalam percakapan. Umpamanya, antara Ali murid kelas 2 SMA dengan Pak Ahmad gurunya. Yang ketiga, ends, yaitu maksud dan hasil percakapan. Misalnya, seorang guru bertujuan menerangkan pelajaran bahasa Indonesia secara menarik, tetapi hasil yang didapatkan adalah sebaliknya. Murid-murid bosan karena mereka tidak berminat dengan pelajaran bahasa. Yang keempat, edge sequence, yaitu hal yang menunjuk pada bentuk dan isi percakapan. Misalnya, dia berkata dalam hati, mudah-mudahan lamaranku diterima dengan baik. Yang kelima, K, yaitu yang menunjuk pada cara atau semangat dalam melaksanakan percakapan. Misalnya, pelajaran linguistik dapat diberikan dengan cara yang santai. Yang keenam, instrumentalities, yaitu yang menunjuk pada jalur percakapan, apakah secara lisan atau bukan. Yang ketujuh, norm, yaitu yang menunjuk pada norma perilaku peserta percakapan. Yang kedelapan, genres, yaitu yang menunjuk pada kategori atau ragam bahasa yang digunakan. Kontak bahasa. Dalam masyarakat yang terbuka, artinya para anggotanya dapat menerima keadaan anggota dari masyarakat lain, baik dari satu atau lebih dari satu masyarakat,
akan terjadilah kontak bahasa. Kefasihan seseorang untuk menggunakan dua bahasa sangat tergantung pada adanya kesempatan untuk menggunakan kedua bahasa itu. Dalam masyarakat yang bilingual atau multilingual, sebagai akibat adanya kontak bahasa, dapat terjadi peristiwa interferensi, integrasi, alih kode, dan campur kode. F. Bahasa dan budaya. Dalam sejarah linguistik ada suatu hipotesis yang sangat terkenal mengenai hubungan bahasa dan kebudayaan. Hipotesis ini dikeluarkan oleh Edward Sapir dan Benjamin Lewis yang menyatakan bahwa bahasa mempengaruhi kebudayaan, atau lebih jelasnya dapat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak anggota masyarakat penuturnya. Jadi, bahasa menguasai cara berpikir dan bertindak manusia. Klasifikasi bahasa. Bahasa yang mempunyai kesamaan ciri dimasukkan dalam satu kelompok. Akan ada subkelompok atau sub-subkelompok yang lebih kecil. Bahasa-bahasa di dunia sangat banyak, dan para penuturnya juga terdiri dari bangsa, suku bangsa, atau etnis yang berbeda. Di dalam praktiknya, membuat klasifikasi terdapat 3 persyaratan yang diajukan oleh Greenberg. Tidak dapat dilaksanakan sebab banyak sekali ciri-ciri bahasa yang dapat digunakan untuk membuat klasifikasi. Itu yang terpenting dan bisa disebutkan ialah: yang pertama pendekatan genetis, yang kedua pendekatan tipologis, yang ketiga pendekatan areal, dan yang terakhir pendekatan sosiolinguistik.